Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Dan apa kabar juga mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat datang pada pertemuan online hari ini. Perkenalkan dahulu, nama saya Tri Susilowati, dosen di Fakultas Hukum Undaris, dan saya ada pada bagian mata kuliah di bagian Hukum Administrasi Negara. Saudara-saudara semua atau rekan-rekan semua, hari ini program studi ilmu hukum di Undaris itu memiliki berbagai kajian. Salah satu kajiannya adalah hukum administrasi negara. Sangat menarik untuk kita bahas hari ini, untuk kita cermati hari ini, karena hukum administrasi negara adalah ilmu baru di dalam hukum yang ada di dunia, di mana pada abad 19 tahan yang tidak diselenggarakan oleh kerajaan. Apa artinya? Artinya bahwa kepemimpinan itu tidak dilaksanakan secara turun-temurun. Tetapi kalau di dalam hukum administrasi negara di mana pemerintahan itu dilaksanakan secara demokrasi, maka perubahan dari sistem pemerintahan yaitu kita muncul adanya model pemilihan-pemilihan di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Itu yang menarik, sehingga saudara-saudara semua yang akan atau yang sedang mempelajari ilmu hukum hari ini itu diajak untuk berpikir tentang apa itu demokrasi, apa itu hak asasi manusia, sehingga kita itu tidak lagi menggunakan hukum klasik. Kalau di Belanda itu menyampaikan hukum klasik itu adalah hukum yang Nahwakerstaat, di mana negara itu bertanggung jawab sebagai penjaga malam. Kalau di dalam hukum modern, maka negara itu kedudukannya sebagai welfare state, penanggung jawab atas kesejahteraan seluruh warga negara. Nah, oleh karena itu, dalam masa yang saat ini kita itu dalam tanda petik hidup bersama virus baru, yaitu COVID-19, maka hukum administrasi negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sebuah kesejahteraan di dalam kehidupan bernegara. Jadi warga negara itu menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk disejahterakan. Nah, maka muncullah cara pensejahteraannya itu menciptakan kebijakan yang berkenaan dengan negara berkewajiban untuk membangun keadilan hukum. Negara bertanggung jawab untuk membangun kepastian hukum. Negara bertanggung jawab untuk membangun kehidupan hukum. Sehingga dari tanggung jawab tersebut, itu sebagaimana disampaikan oleh Gustav Rathbuk, itu bahwa negara memiliki konsekuensi melakukan pengayoman, melakukan pelayanan, melakukan penyelenggaraan yang dikenal dengan sebutan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lalu kita hubungkan bagaimana sekarang dengan problem negara yang sedang berhadapan dengan konteks pandemi atau yang dalam keadaan sedang
dilanda wabah virus corona. Maka negara tidak akan berdiam diri atau membiarkan warga negaranya untuk mengambil keputusan atas segala persoalan-persoalannya berhadapan dengan COVID-19. Karena apa? Negara tidak ingin mempresentasikan sebagai negara yang terpuruk karena tidak mengelola warga negaranya agar sejahtera. Welfare state, negara kesejahteraan, itu adalah negara yang harus mengelola warga negara. Maka negara membuat berbagai kebijakan, membuat berbagai protokol di dalam kehidupan pada saat sejak Desember 2019 sampai hari ini, di mana pertama protokol kesehatan yang harus dilakukan kepada warga negaranya yaitu harus menggunakan masker, harus mencuci tangan setiap kali memegang sesuatu, harus memiliki jarak atau berjaga jarak antara warga negara dengan warga negara lainnya, harus menghindari berkerumun. Itu artinya bahwa negara itu ingin mendudukkan pada posisi warga negara agar sehat. Sampai dengan di proses pendidikan yang dimana negara itu melihat berkerumun itu adalah satu kegiatan pendidikan, maka itu diatasi dengan menggunakan proses studi online dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Maknanya apa? Karena menghindari berkerumun itu sangat penting untuk menjaga kesehatan seluruh warga negara. Sehingga kepatuhan kita, kebersamaan kita, kerjasama kita kepada negara sekarang mengalami apa yang disebut perubahan paradigma. Apa itu paradigma? Yaitu sebuah perubahan yang harus dilakukan di dalam sebuah negara karena ada perubahan sistem di dalam kehidupan warga negara. Sehingga paradigma hari ini dengan paradigma tahun 2019 sebelumnya itu menjadi berbeda di dalam melaksanakan proses kehidupan warga negara, proses kehidupan hukum administrasi negara, proses kehidupan hukum-hukum yang lain atau kehidupan sosial ekonomi yang lain itu mengalami perubahan paradigma. Disinilah hukum administrasi negara tentu akan mengelola, akan mengatur, akan mengadaptasi apa yang di dalam kepentingan-kepentingan untuk tetap warga negara terjaga kesehatannya, agar tetap secara ekonomi yang terpuruk seperti ini bisa bangkit, agar tetap memiliki budaya yang adaptif dengan pandemi yang kita belum tahu batas waktunya. Itulah maka saya perkenalkan sangat menarik mempelajari hukum administrasi negara, apalagi saat ini di masa pandemi itu dinamikanya sangat luar biasa. Oleh karena itu, yang sekelumit tentang hukum administrasi negara ini kami sampaikan. Ketertarikan saudara terhadap hukum administrasi negara itu adalah pekerjaan yang tidak salah dan itu merupakan sebuah cara untuk mencermati kehidupan negara dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan negara. Demikian kami sampaikan kepada saudara-saudara semua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat dan yang kami harap saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, rekan-rekan semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan yang prima dan selalu taat atas semua protokol kesehatan demi baiknya kita semua. Salam sehat dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.